الدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعود درجاتهم في جنته وينفعنا بأسرار وأنوارهم وعلومهم ويعيد علينا بركاته ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darb ya ahlal batin ya ahlal nawbah wa ya ahlan nur bijahi wa bibarakatil awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Allahumma, yang saya hormati imam masjid, ketua badan ta'mir masjid atau yang telah mewakili kedua beliau, yang saya hormati ibu-ibu majelis ta'lim, pimpinan majelis ta'lim, bapak-bapak, saudara-saudari yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah. Ini masih dalam bulan Rabiul Awal. Artinya orang muslim masih mengenalnya sebagai bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya bulan maulid ini tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kira-kira keistimewaan bulan Rabiul Awal? Coba ibu-ibu pikir. Bulan Rabiul Awal, jikalau sekiranya tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kira-kira kemuliaan bulan ini? Kita akan mendapati jawaban tidak ada kemuliaan apa-apa kecuali sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Tapi dengan adanya sosok manusia yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal inilah, sehingga bulan ini menjadi mulia karena kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita menyebutnya dengan bulan Maulud. Kadang juga kita sebut bulan Maulid. Maulud artinya orangnya. Maulid waktunya. Maulid waktunya kelahiran, dan maulud artinya orang yang dilahirkan. Jadi kedua-duanya benar. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama baca doa makan. Karena saya lihat sudah mulai banyak yang ramai makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Jangan tersinggung yang makan ya. Karena memang materi saya kali ini materi doa makan dan doa tidur. Karena doa makan Nabi kita yang ajarkan, doa tidur baginda Nabi kita pula yang ajarkan. Sunnah Rasul namanya. Masuk kamar mandi baca doa apa, Bu? Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi
wal khaba'ith. Kiri apa kanan kakinya? Kiri. Kalau sudah selesai buang hajat, keluar kaki kiri apa kanan? Kanan. Doanya dibaca, alhamdulillah, gufranaka, gufranaka dulu, gufranaka, alhamdulillah, azhibil adha, apalagi anil adha wa afani. Kalau doa tidur, bismikallahumma ahya wa amutu wa ilaihi an-nusyur. Kalau bangun tidur baca doa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau mau makan dan minum, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Panitia bilang rugi undang ustadz ini. Jauh-jauh diundang hanya belajar baca doa masuk kamar mandi, tidur dan doa makan. Tapi ini yang hari-hari kita buat. Justru inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, kenapa orang kalau terpeleset di kamar mandi susah sehatnya? Kenapa orang kalau jatuh di kamar mandi jarang sembuhnya? Karena masuknya tidak pakai doa, keluarnya juga tidak beserta doa. Jadi tidak ada perlindungan Allah ketika masuk di tempat kita membuang hajat. Saya paham, Bu? Mari kita mulai dari doa-doa dulu. Masuk WC, kamar mandi baca. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Berlindung. Minal khubuth wal khaba'ith. Dari sesuatu yang buruk yang datangnya dari syaitan dan datangnya dari sesuatu yang ada kotorannya. Ibu baru masuk sudah minta kepada Allah perlindungannya dan pertolongannya. Jadi wajar kalau ada apa-apa Allah yang melindungi ibu di kamar mandi. Setelah selesai hajat dibuang, kita keluar, kita ucapkan gufranaka, ya Allah, ampunanmu yang kami harapkan karena Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Yang kami buang tadi itu ada yang syubhat dan ada yang haram mungkin. Walaupun yang halal lebih banyak kami makan. Minta ampun kepada Allah dari apa yang telah keluar. Karena pasti ada sesuatu yang masih ada kotorannya, yaitu najis batin namanya. Apa itu najis batin? Harta halal yang tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi ketika ibu mau makan baca Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah makanan yang Engkau rizkikan kepada kami. Kata Allah, tidak kuberi berkah bagi makanan yang kau makan. Karena hak fakir miskin belum kau keluarkan. Bagaimana aku berkahi sedangkan di situ masih ada haknya orang fakir. Keluarkan zakatnya dulu, baru harta halal menjadi berkah. Jadi ketika kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana, sebelum turun berkah tambahan, di rezeki itu sudah ada berkahnya, karena yang halal sudah dikeluarkan zakatnya. Tapi kadang-kadang kita lupa mengeluarkan zakat yang pokok halal. Makanya ketika masuk kamar mandi, kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuth. Al-khubuth itu tadi, makanan yang dimakan tidak ada zakatnya. Wal khaba'ith, yang dikeluarkannya juga tidak ada sedekahnya. Maka ketika keluar dari kamar mandi, ghufranaka, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan. Karena yang kami buang itu yang batin, yang zahir, namun yang batin masih tertinggal. Maka itulah dengan istighfar kami meminta kepada Engkau.
Nabi ajarkan setiap muslim jangan lupa kepada Allah setiap saat dan setiap waktu. Ini maulid. Saya dipaham, Bu? Coba ibu baca doa saku jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca lagi doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bahagia di dunia berujung jangan masuk neraka. Bahagia di akhirat jangan pula berakhir di neraka. Makan yang kita makan halal tapi ada hak orang, jangan itu menyebabkan api neraka jadi tempat tinggal kita di kelak yaumil mahsyar. Doa yang sederhana tapi bila kita cermati mengandung hikmah yang begitu besar. Tapi alhamdulillah doa makan hanya laku di pesta. Kalau di rumah langsung makan tanpa doa. Jujur, betul? Paling bagus itu bismillah. Sini ada pele-pele. Oke? Dan hampir tidak terdengar ketika selesai makan alhamdulillah. Biasanya cuma ada, tapi di antara 10 belum tentu ada 2. Setuju? Nah, berikut. Kalau mau tidur baca doa apa, Bu? Mohon maaf Pak ya, saya banyak ke ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini yang paling banyak lupa. Bapak-bapak alhamdulillah doa ingat semua. Bapak-bapak ini Masya Allah. Dorang ingat semua sampai tidak ada yang dibaca. Doa tidur bagaimana? Masih salah ibu. Masih salah. Kalau mau tidur Nabi bilang jangan langsung doa tidur. Nabi bilang idza awa ahadukum ila firashihi falyanfadhu bidakhilati izari fa innahu la yadri ma khalafa alaihi. Apabila seseorang menuju ke tempat pembaringannya kata Nabi, jangan langsung merebahkan tubuhnya sebelum dia kibas-kibaskan selimutnya karena engkau tidak tahu bahaya apa yang ada di balik selimut. Nabi ajarkan begitu. Ketika sudah berbaring, kita mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baru ketika antara sadar dan tidak sadar, mulai hilang pikiran. Begini contohnya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim wa atubu ilaihi. Tapi kalau matanya masih terang benderang, jangan dulu baca Bismillahirrahmanirrahim wa amutu. Karena apa? Mungkin dia nanti berakhir di waktu matahari terbit. Apa bedanya tugas bapak dan tugas ibu? Ada yang tahu? Perbedaan tugas bapak dan tugas ibu. Hafal baik-baik, Bu. Tugas bapak mulai terbit dari matahari. Matahari mulai terbit hingga terbenamnya mencari nafkah. Tugas ibu dari mulai matahari terbit hingga terbenamnya mata bapak. Selama mata bapak belum terbenam, tugas ibu belum selesai. Itu sedikit perbedaan. Setelah kita sudah tertidur, ternyata di antara waktu tidur dan di waktu terbangun ada namanya jedah. Apa itu? Mimpi buruk. Ibu tiba-tiba kaget terbangun dengan mimpi yang buruk. Nabi bilang, don't worry my friend. Listen to me. I want to talk something for you. Apa itu? Nabi bilang, berlindung kepada Allah daripada mimpi yang buruk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimah-kalimahnya yang sempurna. Baru Nabi katakan, menghadap ke sebelah kiri, kau berbaring sebelah kiri,
sambil meludah 3 kali dengan ludah sebagai syarat. Kemudian tidur kembali. Nabi mengajarkan hal seperti itu, Bu. Orang tidak. Beda pemimpi jahat, serta bangun, tua ada tidur sadap, orang goyang. Pak, semua mati tadi kita. Nggak tahu tadi kita itu. Tua solala, tua bilang, kasih terus Jo. Ya. Ketika kita sudah kembali tertidur, maka kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Dan ketika kita bangun tidur, entah itu di waktu subuh atau lewat subuh, terjadi masalah. Ustadz, saya ini orang yang sholat 5 waktu. Tiba-tiba saya terbangun di waktu jam 7 pagi. Bolehkah saya sholat subuh? Boleh dengan catatan. Jangan lihat jam. Jangan buka jendela. Karena itu tanda-tanda waktu akan Anda tahu. Ketika bangun dari tempat tidur, kalau memang ada ingin buang hajat, lakukan hajatnya dulu. Sesudah itu dia berwudu dan sholat di waktu jam 7 pagi itu. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya, man nama au nasiya, falyusalliha idza dzakaraha, fa inna dzalika waqtuha." Bila siapa yang tertidur atau dia lupa dengan waktu sholat, kemudian dia ingat atau terbangun dari tidurnya, segera dengan cepat ia lakukan sholat, karena itulah waktu yang Allah berikan kepadanya, bukan yang lain. Kepadanya. Demikian pula kalau bulan puasa, Bu. Di sini ada berapa masjid, Pak, di dekat-dekat kompleks? Ada berapa? 1. Oke, kita ambil lokasi lain. Di satu kompleks ada 3 masjid. Datang bulan Ramadan, kemudian tiba-tiba dia bangun mendekat imsak. Cepat-cepat dia makan. Baru 3 sendok masuk, tiba-tiba masjid yang di belakang rumah terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau kasih terus atau berhenti? Imsak, azan. Mau kasih terus apa berhenti? Karena ini yang masuk kolombeng ini baru setengah kunyah. Ibu langsung ambil pendapat sendiri. Kita bukan makmum di sebelah, kita makmum di masjid depan. Maka dia ikuti yang ke belakang, karena yang di depan paling terlambat azan. Begitu? Oh, tidak begitu, Ibu. Tidak demikian. Bila di bulan Ramadan, di waktu kita sedang sahur, Nabi berkata, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kamu, karena di waktu kau bersahur, disitulah berkahnya bulan Ramadan, di antara berkah-berkah yang ada. 1. Baru Nabi kemudian mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadi falam yada hatta yaqdiya hajatahu minhu." Bila di waktu itu kau terbangun agak lambat, azan dikumandangkan, kemudian makanan masih di tanganmu, jangan kau letakkan piring makananmu sebelum kau habiskan hajatnya. Yang di tangan, Ibu, bukan yang di meja. Jadi waktu makan, sementara makan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lanjutkan yang di tangan. Jangan keker yang di meja. Karena yang di meja ada kelombeng, lampa, ya, dan sebagainya. Tapi Ustadz, bukan itu masalahnya, Ustadz. Ini kan namanya makan mesti minum. Sedangkan itu gelas air ada di meja. Masalahnya bagaimana? Bu, 1 paket. 1 paket. Yang di gelas, bukan yang diceret. Ini boleh tambah.
Kalau tambah itu memang sudah niat puasa. Jelas, Bu? Hal-hal yang sederhana inilah yang harus kita belajar, Bu. Dari mana? Dari sunnah Rasul yang disampaikan oleh para mubalik, para ustazah, para ustaz. Tidak usah kita mau bicara langit dan bumi, bagaimana Allah ciptakan. Bagaimana kita ada di alam roh dan di alam malakut. Kita masih di alam nyata, kasihan Ibu. Bisa dipaham, Bu? Doa makan. Baru apa lagi, Bu? Doa apa? Sudah tadi. Ente udah tidur rupanya tadi itu waktu Anda jelaskan. Doa makan sudah. Doa tidur sudah. Apa lagi? Doa keluar rumah. Ibu baca apa kalau keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibu, perhatikan setiap doa-doa yang di dalamnya ada ancaman bahaya. Pasti ada ucapan bismillah di situ. Saya mau jelaskan sedikit kenapa ada bismillah. Ibu kalau keluar rumah ada bahaya atau tidak? Ada. Mau naik pesawat, naik kapal, naik mobil, ada bahaya tidak? Ada. Mau makan ada bahaya tidak? Ada katigo. Kalaupun dia aman masuk ke dalam belum tentu aman keluar. Perhatikan setiap di dalamnya ada ancaman bahaya, pasti di situ ada ucapan yang Nabi ajarkan, bismillah. Ibu, itu bismillah itu diawal dengan huruf ba. Oke? Baru ismu, baru lafzul jalalah Allah. Bismillah. Ulama mengatakan dalam kitab-kitab tafsirnya, huruf ba yang ada pada bismillah berbeda dengan huruf ba yang ada pada Quran surah Al-Iqra. Kalau Iqra, coba ibu tulis. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, ada huruf alif di ba? Tidak. Tidak ada kan? Bismillah. Tapi coba kalau ibu baca surah Al-Alaq. Iqra, bismi, pasti alifnya muncul. Tapi kalau basmalah, alifnya dibuang. Ulama mengatakan itu isyarat. Orang yang mengucapkan bismillah, tidak ada antara dia dengan Allah. Makanya itu ditandai dengan huruf ba yang menunjukkan lil ma'iyah atau lil musahabah. Yang artinya orang yang mengucapkan bismillah berarti dia meminta Allah menjadi kawannya. Dia meminta Allah menjadi pelindungnya. Dan dia memohon Allah selalu bersamanya. Karena setiap bahaya tak pernah dia ketahui. Dan setiap ancaman tak pernah dia tahu di mana tempatnya. Maka bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah bersamanya. Kalau sudah di jalan, sudah perjalanan pulang kampung karena mau menjelang bulan Ramadan, di tengah jalan waktu sholat, ibu sholat jamak tidak? Nah, saya tanya sholat jamak. Kalau sholat duhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa rakaat? 4. Kalau kita kerjakan di waktu safar, jadi berapa rakaat? 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, dan bisa digabung jadi satu waktu. Kalau digabung asar dengan duhur, di waktu duhur namanya takdim. Ketika digabung waktu duhur, ditarik ke asar, namanya takhir. Dan maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian ditarik isya, kerjakan bersama dengan maghrib 2 rakaat. Tapi dengan catatan, setiap antara sholat dengan sholat tidak boleh ada zikir, tidak boleh ada doa, langsung qamat. Siapa subadian semua ini? Apa yang terjadi? Ketika kita sedang berdoa di waktu safar, selesai sholat maghrib atau sholat duhur, ya ibu-ibu ucapkan doa yang Nabi ajarkan. Nah, gini doanya Bu, dengar. Allahumma antas sahibu fis safar.
wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika minadh dhabnati wal kabatu fil munqalab. Allahumma utwilna al-ard hawwin alaina as-safar innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah sebaik-baik kawanku di waktu bepergian. Saya paham? Yang kedua, wal khalifatu fil ahli. Engkaulah Allah sebaik-baik pengganti diriku di tengah-tengah keluarga yang kutinggalkan. Allahumma inni a'udzubika minadh dhabnah. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari mudaratnya perjalanan. Wal kabatu fil munqalab. Aku pun berlindung kepada engkau dari berkawankan dalam perjalanan dengan kawan yang tidak bermanfaat. Allahumma utwilnal ard wa hawwin 'alaina as-safar. Ya Allah, dekatkan jarak bumi yang kami tempuh dan permudahkan urusan kami dalam perjalanan safar ini. Itu doa safar yang Nabi ajarkan untuk diucapkan ketika kita bepergian. Dan ini boleh ibu baca ketika pergi sama Birman di sebelah. Mau pergi ke Birman sebelah, baca itu Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Kenapa? Ibu mau lama di sebelah. Faham? Ini semua yang mengingatkan kita dengan maulid. Dengan adanya maulid, kita ingat apa yang Nabi ajarkan dan Nabi tuntun. Kisah yang lain. Jam berapa ini? Jam 9. Jam 9. Aku atur dulu tuh orang. Mau lama apa mau pendek? Yakin? Saya tidak yakin. Anda puas, saya lemas. Kita ambil jalan tengah. Anda puas, kita puas. Harus berhenti sekarang. Ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dicemburui oleh istri-istrinya. Pernah dengar itu? Siti Hafsah binti Umar, Siti Aisyah binti Abi Bakar. Ini Hafsah ini anaknya Umar. Dan Aisyah anaknya Abu Bakar. Umar dan Abu Bakar sahabatnya Nabi. Oke? Berarti selain sahabat, Umar dan Abu Bakar adalah mertuahnya Nabi kita Muhammad SAW. Siti Aisyah bilang begini sama Siti Hafsah. Dengar Bu ya, Siti Aisyah bilang begini sama Siti Hafsah. Sa. Iya, kalau di Manado begitu. Kalau Hafsah dia bilang sa. Kalau Aisyah dia bilang sa. Minta mana yang Hafsah, mana yang Aisyah, dua-dua sa. Ya. Apa katanya? Kau tahu suami kita Rasulullah, kalau beliau itu mau datang giliranmu Hafsah, sedangkan antara rumahku dengan rumahmu Hafsah ada rumah istri yang lain namanya Maria Al-Qibtiyah. Ini Maria Al-Qibtiyah ini wanita Mesir yang bagaikan orang Eropa. Tapi bukan itu yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan tangannya Maria ini yang kalau bikin kue pakai madu paling top. Nabi kalau gilirannya Siti Hafsah ya dari rumah Siti Aisyah, dia pasti biar cuma mampir sesaat di tempatnya Maria Al-Qibtiyah, hanya sekedar untuk makan roti buatan tangan Siti Maria dengan madu. Cemburu Aisyah, nafsu Hafsah. Terjadi dialog antara dua, 02 dan 03. Ya. Mengadulah Siti Aisyah kepada Rasul, ya Rasulullah. Siti Hafsah juga datang, ya Rasulullah. Orang ini juga tahu bikin kue, orang ini juga tahu masak. Kenapa kasihan? Maria punya paling sadap. Dari mana Anda tahu?
Kau orang jaga taruh kira situ kalau mau pipa Hafsah selalu basingnya apa Maria. Rasulullah hanya tersenyum karena demi untuk membahagiakan dan membujuk hati istri-istrinya. Apa Nabi katakan kepada Hafsah dan Aisyah? Nabi bilang, kalau begitu dengar, tapi jangan bilang-bilang orang ya. Mulai hari ini Muhammad putra Abdullah tidak pernah akan mau lagi makan di rumahnya Maria, apalagi dengan madunya. Nabi mengharamkan madu hanya sekedar menyenangkan hati istri-istri. Detik itu juga malaikat Jibril turun atas perintah Allah, turun Quran surah At-Tahrim ayat 1, menegur perbuatan Nabi yang salah. Apa bunyi ayatnya? Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajak, wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu hanya demi untuk menyenangkan hati istri-istrimu? Padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nabi kalau salah, Allah yang tegur. Kalau orang salah, siapa yang tegur? Yang tegur, kalau masih bagus-bagus, pai tua. Kalau kurang sanang, mai tua yang tegur. Kalau dua-duanya bagus sanang, baru palak tegur. Kan begitu DP urutan. Kalau palak tidak bisa mendamaikan, berakhir di KUA. Itu DP lanjutan, Bu. Tapi kita semua aman, insya Allah. Itu yang pertama. Nabi ketika memimpin dan membina rumah tangga, selalu berusaha untuk membahagiakan semua orang yang dia cintai. Kedua, Nabi ini juga orangnya suka bercanda, Bu. Tapi ada satu sahabat Nabi yang suka bikin Nabi ketawa. Bahkan dalam riwayat dikatakan, kalau si fulan ini dia bikin cerita lucu, pasti Nabi ketawa sampai kelihatan gigi gerahamnya Nabi kalau tertawa. Nabi itu sama dengan orang peta tawa. Orang peta tawa baru DP imitikon, DP gigi sudah boleh begini. Belum DP asli. Orang wah. Ada sepegang purus tergiling-giling. Wah. Kalau ada yang begitu bilang mati Jo. Ya. Nabi punya tertawa itu cuma senyum. Nabi bilang apa? Kasratud dhahik tumitul qalbi. Terlalu banyak ketawa, hatinya akan menjadi mati. Ketawa itu bisa membuat hati mati, Ibu. Ya. Namanya Nuaiman bin Amr. Nuaiman bin Amr ini suka sekali dia memberi hadiah kepada Nabi. Tapi kasihan dia orang fakir. Dia lihat ada penjual madu. Dari pagi berjalan sampai siang belum ada yang beli. Dia panggil tukang madu. Pak, sini. Pak, pemadu ini ada yang mau borong. Pak, bawa di rumah sana. Dia tunjuk pada Nabi di rumah. Bawa di rumah sana, ketuk pintunya. Nanti yang punya rumah keluar, bilang, ini ada madu. Pergi. Bilang ini hadiah. Madu. Pergi si tukang jual madu. Ketuk pintunya Nabi. Nabi buka. Ada apa? Ini ada hadiah. Madu. Hadiah madu. Nabi senang mendapat hadiah. Nabi tidak boleh terima zakat, Bu. Nabi tidak boleh terima sedekah. Karena Nabi itu tutahhir disucikan dan dibersihkan. Sehingga Nabi tidak boleh menerima zakat kecuali menerima hadiah. Karena zakat itu adalah najis hartanya orang kaya. Dan Nabi tidak boleh makan barang najis. Tanya siapa ini yang bawa? Oh, si fulan. Nabi terima. Waktu Nabi terima, yang tukang jual bilang begini. Bayar. Nabi bilang, ini kan hadiah. Iya, hadiah dari Nuaiman. Tapi dia bilang, kalau DP doi, tagih Pak Nabi. Nabi bilang, subhanallah, ini Nuaiman luar biasa. Terpaksa Nabi terima sambil senyum dan berkata kepada penjual madu,
sampaikan salamku kepada Nuaiman, hadiahnya yang kubayar sudah kuterima. Ada li hadiah berbayar. Suatu saat Abu Bakar bawa barang ke negeri Syam, mau berdagang, Bu. Dia bawalah Nuaiman bin Amr dan Suwaibit bin Salamah. Bawa. Ternyata di tengah jalan, Bu, rombongan ini berhenti dekat pasar budak namanya. Karena Abu Bakar ada keperluan, dia katakan kepada Suwaibit, kau punya tugas jaga ini ransum makanan. Kau mesti jaga, jangan kau berikan sama siapa-siapa karena ini bekal kita. Suwaibit orang amanah, Bu. Maka pergi Abu Bakar, tinggalkanlah Suwaibit dengan Nuaiman. Siang hari Nuaiman punya perut mulai berbunyi, Bu. Sudah lapar. Dia datangi Suwaibit, Nuaiman bilang, Suwaibit minta sepotong roti. Suwaibit bilang tidak boleh. Perintah Abu Bakar harus dijaga sampai beliau kembali. Nuaiman bilang, ngana yakin? Ngana yakin tidak mau kasih? Oh iya, ini amanat. Bagaimana kalau kita bikin reaksi? Oh itu terserah. Baik. Nuaiman kemana, Bu? Dia ke pasar budak. Dia cari pembeli budak. Dia bilang, Om, kita ada budak. Satu orang. Dia badang sterek, gagah, kuat kerja. Cuma, Om jaga beli budak berapa? Dia bilang 40 dinar yang standar. Sudah kalau begitu kita jual 20 dinar, Jo. Kira-kira kalau biasa beli 40, kau dapat barang harga 20, mau ambil tidak, Ibu? Pedagang budak bilang, di mana tuh budak itu? Dia bilang, dia ada di sana. Cuma begini ya, kalau ngana mau bawa apa dia, pasti dia bilang dia orang merdeka, bukan budak. Dia mau melawang itu. Pokoknya kalau dia melawang, angka apa dia, paksa apa dia. Sudah, baku jadi. Nuaiman terima 20 dinar. Nuaiman beli roti, beli makanan, beli. Kemudian datang orang. Kau sudah jadi milik kami, karena kau sudah dibayar. Kenapa begini? Saya ini orang merdeka, saya bukan budak. Karena sudah diberitahu Nuaiman, dipaksa orang ini diikat, dibawa di pasar. Tidak lama kemudian datang Sayyidina Abu Bakar. Nuaiman, mana Suwaibit? Dia bilang, di pasar. Kenapa dia tinggalkan ini barang makanan? Diceritalah sama Nuaiman. Kita kok ada minta roti, dia mau kasih. Daripada kita kelaparan, lebih kita jual pada jadi budak. Abu Bakar bilang subhanallah. Terpaksa Abu Bakar ke pasar tebus sama Suwaibit. Suwaibit cuma nangis. Jahannam itu Nuaiman. Ya. Cerita ini disampaikan kepada Nabi. Nabi tersenyum sampai kata Siti Aisyah, Nabi punya geraham, gigi geraham nampak bagaikan purnama. Nabi punya. Bahkan ketika Nuaiman sakit dan wafat, Nabi sahabat solati jasad Nuaiman. Dalam riwayat dikatakan ketika sudah dikuburkan, Nabi mendoakan. Selesai Nabi mendoakan sebagaimana sabda Nabi, berapa langkah dari kubur, Mungkar Nakir turun. Nabi belum jauh. Nabi lihat begini kuburnya balik menghadap kuburnya Nuaiman, Nabi tersenyum dan tertawa. Bilal bin Rabah di samping lihat. Kenapa Nabi ketawa? Melihat kuburnya Nuaiman yang sudah selesai dibaca doa. Ternyata kisah ini disimpan oleh Nabi. Waktu mereka sudah kembali dekat kampung, dekat rumah, Bilal tanya, ya Rasulullah, waktu dikubur tadi selesai baca doa, kenapa kau ketawa? Nabi bilang, bagaimana saya tidak ketawa? Sampai sudah mati pun tetap dia lucu orangnya. Kenapa ya Rasulullah? Seandainya kalian bisa mendengar seperti yang aku dengar, maka kalian pun akan tertawa. Kenapa bisa ya Rasul? Pada waktu kita sudah melangkah, turun Mungkar dan Nakir, bertanya kepada Nuaiman, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Shh, jangan keras-keras, dia masih di atas.
Itu yang membuat Nabi ketawa mendengar ucapan seperti itu. Sehingga dalam kitab hadis Nabi mengatakan, Nu'aiman yadkhulul jannah wa huwa yadhhak. Nu'aiman lah satu-satunya sahabat yang masuk surga sambil ketawa. Namanya Nu'aiman bin Amar. Begitu Nabi bergaul dengan para sahabat. Demikianlah maulid kita peringati. Bukan hanya sekedar bagaimana indahnya dan merduhnya salawat dilantungkan sambil diiringi dengan rebana. Bukan hanya itu. Maulid kita meriahkan kelahiran Nabi, namun kita hayati bagaimana Nabi menuntun umatnya. Walaupun itu hanya dengan doa-doa yang setiap hari kita ingat, tapi kita jarang mengamalkannya. Padahal doa-doa inilah yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang banyak berkata, Ibu, kita berzikir, Allah ingat. Kita bersalawat, Nabi ingat. Kita istighfar, Allah ampuni. Tapi kita jarang berdoa, meminta perlindungan kepada Allah. Itu yang membuat, mengapa setiap saat, setiap waktu, ada bahaya yang mengancam, ada yang lolos, dan ada yang terhindar. Ini semua karena kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu artinya doa, tapi sesudah salat ada doa yang harus kita ucapkan. Dan ucapan itu adalah hajat kita. Sebagai penutup, Ibnu Atta'ilah dalam kitabnya Al-Hikamul A'ta'iyah, beliau mengatakan begini, Ibu. La yakun ta'akhuru amadil ata' ma'ilha fid du'a mujiban liya'sika fahuwa dhaminan lakal ijabah wa huwa yakhtar laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Jangan sekali-kali engkau berputus asa ketika engkau banyak berdoa kepada Allah namun belum kau dapati jawaban dari Allah. Yakinlah setiap doamu pasti akan dijawab oleh Allah, tetapi dengan catatan Allah menjawab doamu, bukan permintaanmu. Soal waktu, Allah yang akan menentukan kapan doa itu dikabulkan, bukan engkau yang menentukan kapan waktunya Allah kabulkan. Saya kasih contoh. Waktu Jumat ada 2 orang sholat di sini. 2 orang. Bagus, satu sholat di sini, satu di samping. Yang sini nelayan, yang di sebelah petani. Petani berdoa begini, Ya Allah, semoga hujan turun esok hari, karena saya baru mau menanam. Yang di sebelah nelayan, Ya Allah, mudah-mudahan esok jangan turun hujan, karena kita mau pergi melaut. Doa siapa yang dikabulkan Allah? Kira-kira kalau dua-dua diterima? Karena pasti dua-dua diterima. Karena Quran yang mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu pasti kujawab. Nah, kata pasti ini yang berjanji Allah, bukan caleg. Ya. Doa siapa yang mau dikabulkan? Yang petani minta hujan besok, yang nelayan minta tidak ada hujan besok. Doa siapa yang Allah kabulkan? Coba Ibu jawab. Nyana jawab, kita pulang sekarang. Ya? Ya? Doa siapa, Bu? Bagaimana caranya dua-dua? Jadi yang setengah turun, yang setengah panas, begitu Ibu maksud. Ya, betul kata Ibu. Allah akan menjawab doa kedua hamba tadi itu dengan catatan Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar. Sesudah engkau sabar, engkau pelihara salatmu. Artinya petani, tetap engkau turunkan hujan, tapi engkau harus bersabar menunggu sampai datangnya musim hujan. Baru doamu dikabulkan. Engkau nelayan, tetap aku kabulkan. Hujan tidak akan turun, tapi kau harus bersabar hingga datangnya musim kemarau. Dua-dua dikabulkan Allah. Allah mengabulkan doa, bukan keinginan. Saya paham, Bu? Berikut, yang terakhir kedua ini. Reki-reki.
Seandainya ada satu orang ibu, saya tidak mau ambil contoh ibu-ibu sini, ambil satu orang ibu jo. Ini ibu ini di laut, tiba-tiba perahu yang dia tumpangi dihantam ombak, dihajar angin, diseret arus, terbalik, pecah perahunya. Puing-puing perahu terbawa arus ke tepi pulau, beserta ibunya juga terbawa arus ke tepi pulau. Pulau apa namanya? Pulau tak berpenghuni. Pulau tak berpenghuni. Tapi sebelum dia terdampar, masih tenggelam, dia masih tenggelam ini Bu, kira-kira dia butuh pertolongan tidak Ibu? Butuh. Saya datang, ini cuma contoh. Saya datang. Ibu kenapa Ibu? Aduh, Ustaz siapa aja Ustaz? Semua tinggalan kita ini. Oh. Ibu, perhatikan baik-baik kedua tanganku ini. Yang di kanan 200 juta tunai, yang di sebelah sini benen. Ibu pilih yang mana? Ibu pilih yang mana Bu? Itu benen dia seberapa kali tambal. Ibu pilih mana, 200 juta atau benen? Ya. Jawab dengan yakin. Benen atau 200 juta? Benen. Kita putar cerita. Tanggal 29, akhir bulan, gaji belum turun, tukang kredit datang di rumah. Ibu terpaksa sembunyi di balik gorden. Saya dekati gorden. Ibu, benen atau 200 juta Bu? Benen apa 200 juta? Tadi bilang benen, sekarang 9 doi. Ibu tahu masalahnya? Ibu tahu masalahnya? Masalahnya adalah di alam. Yang satu di alam barzah, yang satu di alam dunia. Yang di alam dunia, dia kurang perhatikan doa, tapi pasti doi bisa menjawab. Tapi ketika di alam barzah, doi tidak punya arti, doa bermanfaat. Bagikan benen, orang yang tenggelam, dia butuh benen, bukan butuh 200 juta. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mayyit kal gharik, orang yang mati itu bagaikan tenggelam. Fa idza lahikatku, seandainya dia tenggelam itu, dia mengharapkan sepucuk doa dari kerabatnya. Fa idza lahikathu kanat ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha, niscaya sepenggal doa ibu kepada orang yang telah wafat lebih ia sukai daripada dunia dan segala isinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.